משמעותי ותמרון קרקעי עצים ואיכותי של אזרחינו הביתה, נמשיך לעשות כך. Siaga serangan susulan tentara Indonesia dan Rusia. AS Israel siagakan ribuan pasukan dekat Gaza. We provide him with options, and then he makes a determination of what to do. With regard to the situation in the Middle East right now, acknowledge that as of this time, all indications are we have that that is what we're doing. Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia semakin meningkat. Di satu sisi, Indonesia dan Rusia telah meningkatkan kerjasama militer mereka. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat dan Israel menyiagakan ribuan pasukan di dekat Gaza, menambah ketidakpastian yang melanda kawasan tersebut. Indonesia, sebagai negara dengan angkatan bersenjata terbesar di Asia Tenggara, semakin mempererat hubungan dengan Rusia dalam sektor pertahanan. Dalam beberapa bulan terakhir, kedua negara telah melakukan serangkaian latihan militer bersama yang mencakup berbagai bidang, mulai dari latihan pertempuran hingga kerjasama dalam pengembangan teknologi pertahanan. Hal ini dipandang sebagai langkah strategis Indonesia untuk memperkuat kemampuannya dalam menghadapi potensi ancaman militer di kawasan Asia Pasifik yang semakin kompleks. Salah satu langkah terbaru yang dilakukan adalah pengiriman pasukan gabungan untuk berlatih di wilayah perbatasan Indonesia. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pasukan dalam menghadapi berbagai jenis serangan dan ancaman, terutama terkait dengan potensi ketegangan yang dapat muncul dari klaim wilayah atau terjadinya gangguan dari negara-negara yang berkonflik di sekitar Indonesia. Sementara itu, ketegangan di Timur Tengah, khususnya di Gaza, telah menarik perhatian dunia internasional. Israel, yang terus berseteru dengan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Palestina, seperti Hamas, telah meningkatkan siaga pasukan di sekitar wilayah Gaza. Kegiatan militer ini diikuti oleh Amerika Serikat yang mengirimkan ribuan pasukan tambahan sebagai bentuk dukungan kepada Israel. Washington dan Tel Aviv merasa perlu untuk menambah kekuatan pasukan di kawasan tersebut, karena meningkatnya ancaman dari kelompok-kelompok militan yang dipandang sebagai potensi gangguan keamanan. Pemerintah AS menilai bahwa dengan memperkuat kehadiran militer mereka di dekat Gaza, mereka dapat menjaga stabilitas kawasan serta memastikan bahwa pengaruh dan keamanannya tetap terjaga. Sementara itu, ketegangan di Timur Tengah, khususnya di Gaza, telah menarik perhatian dunia internasional. Israel, yang terus berseteru dengan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Palestina, seperti Hamas, telah meningkatkan siaga pasukan di sekitar wilayah Gaza. Kegiatan militer ini diikuti oleh Amerika Serikat yang mengirimkan ribuan pasukan tambahan sebagai bentuk dukungan kepada Israel. Menghadapi situasi yang semakin mencekam ini, banyak yang memprediksi bahwa dunia akan memasuki babak baru dalam ketegangan geopolitik. Indonesia, sebagai negara yang dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang lebih mengedepankan perdamaian dan stabilitas, kemungkinan akan berperan lebih aktif dalam mediasi antara negara-negara yang terlibat dalam ketegangan ini. Di sisi lain, kehadiran Rusia yang semakin kuat di Asia, serta Amerika Serikat dan Israel yang fokus pada keamanan kawasan Timur Tengah, menunjukkan betapa besar tantangan yang akan dihadapi dunia dalam menjaga kedamaian dan mencegah terjadinya perang besar. Krisis yang melibatkan Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, dan Israel mencerminkan bahwa ketegangan geopolitik semakin sulit untuk dihindari. Dengan pergerakan pasukan yang semakin besar dan intens, dunia kini berada di ambang potensi konflik besar. Langkah-langkah diplomatik yang bijak sangat dibutuhkan agar krisis ini tidak berlanjut menjadi perang terbuka yang dapat merusak stabilitas global. Sementara itu, ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait dengan konflik yang melibatkan Israel dan Palestina, semakin memanas. Konflik ini sudah berlangsung selama beberapa dekade, dan tampaknya tidak ada solusi damai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam waktu dekat. Meskipun ada upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh PBB dan negara-negara lain, situasi di Gaza terus memburuk dengan serangan-serangan berulang dari kelompok militan yang berafiliasi dengan Palestina, seperti Hamas, yang menargetkan wilayah Israel. Israel, yang berada di bawah ancaman serangan roket dan serangan lainnya dari Gaza, telah meningkatkan kesiagaan pasukannya di sekitar wilayah tersebut. Menghadapi ancaman ini, Israel telah mengerahkan ribuan tentara ke perbatasan Gaza dan wilayah sekitarnya untuk melindungi wilayah mereka dari serangan.
Selain itu, Israel juga memperkuat pertahanan udara mereka dengan sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome yang dirancang untuk menangkis serangan roket. Di sisi lain, Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, telah meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah. Pemerintah AS mengirimkan ribuan pasukan tambahan ke negara-negara sekitar Gaza, seperti Yordania dan Mesir, dengan tujuan untuk menjaga kestabilan kawasan dan mendukung Israel dalam mempertahankan diri dari ancaman yang semakin meningkat. Keputusan ini juga merupakan bentuk komitmen AS untuk memperlihatkan dukungannya terhadap Israel di tengah-tengah ketegangan yang ada. Meningkatnya jumlah pasukan militer AS dan Israel di dekat Gaza ini juga menciptakan dampak global yang besar. Negara-negara di kawasan Timur Tengah, terutama negara-negara Arab, memperingatkan bahwa keberadaan pasukan asing ini dapat memperburuk ketegangan yang sudah ada dan meningkatkan potensi eskalasi konflik. Bahkan, beberapa negara telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam keberadaan pasukan asing di kawasan ini, yang mereka anggap sebagai bentuk intervensi yang dapat memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Dengan semakin banyaknya kekuatan militer yang terlibat, baik di kawasan Asia maupun di Timur Tengah, dunia berisiko terjebak dalam eskalasi yang lebih besar. Situasi yang penuh ketegangan ini menjadi tantangan besar bagi para diplomat dan pemimpin dunia. Jika tidak ada langkah konkret untuk meredakan ketegangan ini melalui diplomasi, dunia berisiko memasuki babak baru yang lebih gelap dalam konflik internasional. Di kawasan Asia, Indonesia dan Rusia bisa memperburuk ketegangan yang ada di kawasan Asia Pasifik dengan memperbesar persaingan kekuatan besar. Ketegangan ini bisa memicu perlombaan senjata dan meningkatkan risiko terjadinya perang terbuka. Sementara itu, di Gaza, dengan kehadiran pasukan militer yang semakin besar, semakin sulit untuk menemukan solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak. Keberadaan pasukan asing di kawasan ini hanya menambah ketegangan dan memperburuk situasi. Menghadapi potensi eskalasi besar yang melibatkan Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, dan Israel, dunia perlu segera mencari cara untuk meredakan ketegangan ini. Pendekatan militer tidak akan membawa solusi jangka panjang, dan diplomasi harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan ketegangan yang ada. Indonesia, dengan pengaruhnya yang kuat di kawasan Asia Tenggara dan kebijakan luar negeri yang cenderung mengutamakan perdamaian, bisa menjadi salah satu aktor kunci dalam membawa kedua belah pihak untuk duduk bersama dalam mencari solusi damai yang menyeluruh. Namun tanpa adanya komitmen yang kuat dari negara-negara besar dan dukungan penuh dari PBB serta negara-negara lain, ketegangan ini berisiko membawa dunia ke dalam konflik global yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah eskalasi harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana, dengan menjadikan diplomasi sebagai sarana utama untuk mencapai perdamaian yang sejati.